Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, istiqomah dengan kitab Samawi. Mudah-mudahan ilmunya penuh hikmah dan barokah sampai dunia. Kita ngilmu atau membahas tentang ilmu. Emang ilmu itu dipandang enak, seperti makan, minum kopi maupun makan, itu ilmu. Tapi saya menanyakan kepada Rasulullah SAW, Rabbana qul inna rahmatan ilmu alfa kali inna kaliyama fil mawlah. Subhanallah maqul inna rahmatan la kaliyama ilmu. Rabbana alha kaliyama ilmu. Ternyata ilmu itu ada dua faktor. Apa? Kita punya ilmu pasti mati, betul atau tidak? Kenapa? Kalau kita punya ilmu tidak dimanfaatkan, pasti kita kebakar. Kenapa? Timbul dengan hawa nafsu, timbul dengan kemarahan, timbul dengan suara-suara apapun. Hatinya disebut mati. Betul atau tidak? Kita dikir kepada Allah sambil mikir la ilaha illallah, la ilaha ilmu. Kita belajar di musola atau di pondok pesantren maupun di mana, belajar alif-alifan atau dari SD sampai perguruan tinggi, itu ilmu. Apakah ilmu itu dibawa ke jalan yang benar? Apakah ilmu itu di jalan kesalahan? Itu tergantung diri-dirinya. Karena apa? Malaikat kali inna rahmatan, kata malaikat Jibril, Rabbana qul inna rahmatan ilmu. Berat kita nyampaikan, ibarat Rasulullah SAW dapat wahyu, Iqra al-hakali inna kaliyama filma Allah. Ini gimana kita? Apakah antara badan, hati, ruh mau mati atau tidak? Contohnya kita tertawa. Kalau kita tidak tertawa, berarti tidak punya ilmu. Betul atau tidak? Kenapa? Waktu kecil aja sama ibunya dilatih, nggak betul? Nggak betul? Nah, kita sadar. Para alim ulama di Nusantara, di Indonesia, kalau tidak ada Syekh Nawawi, tidak ada Syekh Holil, tidak ada Hasan Asy'ari, maupun yang di sana siapa? Kiasan. Di mana lagi? Ternyata ulama-ulama Nusantara luar biasa untuk menegakkan kebenaran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sadar itu. Itu ilmu. Lari ke Madura, disebut Madura. Maafkan, doakan, rasakan. Benar, daratan seluruh Indonesia jarah ke Madura. Betul atau tidak? Di tanah Jawa, pergi ke Demak. Jarah, Demak itu suatu tengah-tengah. Jarah ke Makom, Sunan Kalijaga. Di situ didoakan sama seluruh Indonesia, bahkan luar negeri pun datang. Di Sunan Ampel sama, karena sudah menanam ilmu. Kita sadar loh. Mau kemana kita lari? Dua faktor ilmu itu mati dengan punya ilmu. Kita dididik oleh orang tua sekolah SD, dididik belajar ilmu. Betul atau tidak?
Nah, kita harus sadar. Ternyata tidak ada yang jago, yang pintar, bisa terbang, bisa apapun. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu atau bukan? Coba wirid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kabur pasti semua. Kan? Kita sadar. Ternyata ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama tanah Jawa maupun Nusantara luar biasa. Betul atau tidak? Ini saya bukan politik loh. Betul? Ini ngaji tentang ilmu. Kita masjid atau langgar maupun tajuk. Kok begini ya? Aneh ya? Bukan aneh, kembali ke ilmu. Betul atau tidak? Ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, nggak mungkin bisa berdiri masjid. Betul? Ternyata masjid itu bukan ini masjidnya syariat, hakikatnya di dalam hati nurani dengan keikhlasan keridhaan karena Allah. Betul atau tidak? Loh, Ki As'ado dari situ Bondo sampai ke Madura jalan kaki, ilmu atau bukan? Ilmu. Bukan kita ini punya guru terus ganti guru. Guru yang mana kita mau dipakai? Betul? Semua pinter. Apa pinter ucapan? Pintar berpikir, pintar apapun, tapi ingat tanggung jawab nggak dunia dan akhiratnya. Bukan kita ilmu ini bukan pakai pamer. Wah, ini jago tenaga dalam segala macam. Bukan itu yang dipakai. Bagaimana bisa menyelamatkan umat yang ada di dunia ini? Didoakan dengan ilmu. Betul atau tidak? Kita protes kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan negara Indonesia sehat walafiat jasmani dan rohani. Itu ilmu atau bukan? Ilmu. Yang hidup didoakan, yang meninggal pun didoakan. Betul atau tidak? Ini masalah ilmu. Makanya waktu malaikat maut menyambut pun ini ada ilmuannya atau tidak? Kalau tidak ada ilmunya, wah, langsung. Tapi kalau punya ilmu, Rabbana qulhi inna sya'adri inna ilmu al-hakal yang merhimahullah. Pelan-pelan takut. Makanya orang yang dicabut nyawa, kok lama sekali ini? Ternyata di situ berdialog antara ruh dengan malaikat maut. Ini masalah mati. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Tidak ada yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang biasa aja, yang gimana? Mati. Kalau kita nggak punya ilmu, siapa yang mau nahlilkan? Betul? Sadar atau tidak? Sadar sekarang ini. Bukan pondok pesantren unik ini pengen punya tenar, tidak. Pengen punya jamaah banyak, tidak. Yang ngundang ini bukan saya, kitab samawi. Wah, ini ngambil jamaah ini, tidak. Allah itu maha segala-galanya. Di Pancasila itu satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Mau apa lagi? Bukan sindir sana sini, tidak saya. Tapi saya mutlak mendoakan negara Indonesia pun seluruh dunia. Betul atau tidak? Nggak ada aplikasi, sama rata. Di situ ada apa? Ihdinas siratal mustaqim. Betul atau tidak? Di situ ada Rahman dan Rahim. Ilmu atau bukan? Ilmu. Coba situ dikir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna kapur wes. Karena apa?
Kenapa? Takut mati. Meninggalkan istri yang cantik, meninggalkan kaya raya, semua takut. Karena apa? Takut hilang hartanya. Kalau sudah dicabut nyawa oleh Allah, tidak ada siapapun kecuali nyawa dicabut oleh malaikat maut dan menghadap kepada Allah. Ngeri atau tidak? Ngeri atau tidak? Siapa yang mau mendoakan? Tidak ada yang sakti di dunia ini kecuali Allah. Malaikat pun mati. Para nabi pun mati. Coba, itu dua faktor ilmu. Kalau kita diam di daerah ini ada musola, ada masjid, itu 40 sunnah didoakan. Apalagi ada pondok pesantren, dimanapun pondok pesantren pasti 24 jam bersolawat, ngaji Quran. Ilmu. Coba kita menyadari, wah ini saya akan ngetes. Apa yang diteskan? Kalau kita berilmu itu, mari kocorkan seperti air mengalir. Itu ilmu. Kalau kita sudah dicabutnya oleh nyawanya dicabut, itu siapa yang mau mendoakan? Gitu? Kabur semua pun. Makanya kita sadar. Mulai sekarang kita sadar, ini tentang ilmu. Oh ini sindir, itu sindir, ini enggak, saya enggak ada. Makanya kita sadar, di alam dunia ini sementara. Ngontrak kita ini, betul nggak? Ngontrak ini, apakah mau bayar atau tidak ini kepada Allah? Kalau nggak sanggup, pasti di dalam kandungan karuron, begitu nggak lama meninggal. Kalau sanggup, ya sampai kita sudah dewasa atau sudah tua, berarti sudah berani segalanya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, Bapak Ibu mengaji di pondok pesantren unik ini rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Apa yang dirugikan? Gak betul? Gak betul? Gitu. Pirang ngaji. Oh saya senang, silakan. Oh nggak senang, silakan. Tidak ada yang nyatet kiri dan kanan, betul atau tidak? Apa yang disusahkan? Apa yang dipikirkan? Nggak betul? Itu ilmu. Oh pangkatnya tinggi, tetap oh ini seorang ulama, mati. Itu ilmu. Ayo kon, lari kemana ini? Kita harus menyadari sekarang. Ya, sadar semua. Mau apa lagi? Kita kerja capek segala macam, begitu datang ke rumah melamun. Waduh, harta kita ini mau dikemanakan? Waduh, ini banyak, semua banyak mau dikemanakan. Anak istri mau dikemanakan? Mati. Tidak, saking ingatnya kepada Sang Khalik, kepada Allah. Syekhona Khalil pertemuan sama Syekh Nawawi di mana? Di Ngawi. Disebut Ngawi itu wiwitan. Kerajaan pun di situ, Wali Songo pun di situ. Subhanallah. Kita pertemuan mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh pun kabur. Gak betul? Ini ilmunya mau dikemanakan? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana qul inna rahmatanna kaya ma fil ilmu wa al ayyala innaka ulama. Ulama yang mana mau dipakai? Semua bakal mati. Namanya ulama. Semua ulama, tapi orangnya siapa namanya?
gitu. Mati. Kalau ulama mah tidak mati, tapi namanya mati. Oh, itu namanya ulama atau namanya ini tetap disebut mayit. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Wah, ini namanya ubat. Ubat mati. Wah, bukan ubat. Jangan, mayitnya sudah dimandiin belum? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bukan kamu suruh mati, Pak. Dalam hati kamu tuh. Kenapa kamu dekat saya tuh? Coba sekarang mau daftar mati enggak? Wah, semua enggak mau, gitu kan? Mau daftar kaya enggak? Semua mau nunjuk, tapi ilmunya mana? Gitu kan? Coba ilmunya tengah malam, sholat malam, bacakan itu sholawat atau surat yasin, jos. Betul atau tidak? Coba, jangan dicoba, cobakan, paksakan diri. Gitu. Enak ya? Enak nggak? Siapa mau bertanya, monggo ke depan. Bertanya apa? Monggo. Tung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Abu Yaman Ghufran Al-Battani sehat walafiat. Amin. Para jamaah sekalian, Monggo minum dulu. saya ingin bertanya tentang bab keselamatan dunia akhirat. Kalau seperti kita ini tadi yang dijelaskan bahwasanya setiap manusia akan rusak kecuali orang yang alim, kecuali orang yang berilmu akan rusak, kecuali orang yang mengamalkan akan rusak, kecuali yang ikhlas. Pertanyaannya, kalau seperti kami ini, apakah ada jaminan untuk bisa selamat dunia akhirat? Terima kasih kepada Abuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaannya luar dalam. Kalau kita pengen dijamin dunia akhirat, akhlaknya kamu harus dengan menerima keikhlasan keriduan karena Allah. Saya sendiri yang menjamin dunia akhirat, saya sendiri, tapi istiqomah dong. Betul atau tidak? Kok bisa begitu? Berani loh, Rasulullah pun berani, Syekhona Oli berani, Hasan Basri berani, masa saya nggak berani? Nggak betul? Nggak betul? Bukan perang ini. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada negara, cinta sesama manusia, saya menjamin pasti masuk surga. Nggak betul? Kenapa? Karena patuh dan taat. Nggak betul? Nggak betul? Kalau kita pengen dijamin dunia akhirat, kelakuan kucing garong, ya wah kacau dunia persilatan, kabur, wah kacau itu kalau gitu. Kita sadar sekarang, kalau kita pengen dijamin dunia akhirat, loh ngaji pun enggak, sholat enggak, juga pengen jamin. Kata Rasulullah, jaminan opo tuh? Jaminan neraka wel. Kan dua pilihan, ilmu dengan mati, surga neraka. Yang surga itu siapa yang membuat? Ya manusia. Neraka pun membuat manusia, betul nggak? Kalau kita jalan benar pasti surga, kalau kita jalan salah ya neraka. Tinggal pilih deh, gampang. Gitu kan? Apa yang disusahkan? Di surat Al-Baqarah pun ada kok. Kalau kita badan hati semua baik, ya sebadan juga ikut baik. Tapi kalau hatinya rusak, badannya rusak, ya ikut rusak. Enggak betul? Nah iya, kita harus sadar.
sekarang. Sadar, nggak ada yang gagah, sudah dikasih sakit gigi aja ngeluh kok, nggak betul? Yang gagah loh, yang wah, wis luar biasa gantengnya, begitu disakit gigi, waduh, ampun, nggak betul? Kita tadi masalah para wali kan sudah dijelaskan. Tanaman Wali Songo, Sunan Ampel, banyak yang daratan. Ya, di Jawa Tengah, di Demak, banyak. Madura sama. Itu mau dilepaskan sejarah nenek moyang kita, sejarah para wali. Gitu. Di Bajang Tengah ada, di Pamotan ada. Gitu. Di Bajang Tengah ada, di Pamotan ada sejarah nenek moyang kita. Mau ditinggalkan? Gede, gede. Saya ini numpang di Pamotan, numpang di Bajang Tengah, numpang di Dampit, numpang di Turen, numpang di Malang, numpang di Jawa Timur. Hasilnya orang mana? Orang Indonesia. KTP-nya Garuda Pancasila. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Nah gitu kalau orang Indonesia. Gitu, bukan nyindir, emang kenyataan. Kita ini para pahlawan Tompati jiwa raga, kita Tompati jiwa raga apa? Nggih, doakan beres sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu Al-Fatihah 1 kali pun berbobot bagi saya. Gitu, doakan orang tua, nenek moyang kita, karuhun semua, doakan, jangan dibenci. Tanah disebut tanah kelahiran tuh, tanah tuh tiap hari diinjak, dimusuhi sama kamu. Oh nanti awas kon, kalau kamu sudah dicabut nyawa, wah dileyek nanti, wah ngeri. Ketir, nggak tahu di alam kuburnya kebanjiran atau tidak. Dia kan? Nah iya, meletus Gunung Semeru aja bingung semua, hah? Meletus Merapi aja bingung semua, dikasih angin, di mana-mana bingung, laut naik bingung. Nggak usah bingung, Allah yang membuat kok. Gitu. Kembalikan kepada Allah. Allah wa jalla, Rabbana qul innaka lima fil Allah. Gitu. Apa yang dipusingkan? Emang semua pusing, apalagi saya nggak kerja nggak gimana, pusing saya juga. Emangnya kamu aja yang pusing, saya juga pusing. Ayo, coba kalau kita dipikir, yang jelas-jelas aja. Bila mau mati dikasih ilmu, dijalankan, mati jawabnya nanti. Ngantri, coba kita tunjuk siapa yang duluan pengen mati, semua diam. Nggak betul? Semua tunduk pengen sakit semua, kan enggak, diam juga. Semua pengen sehat, wah saya yang paling sehat, tapi hatinya buah kedongdong. Apa buah kedongdong? Luarnya bagus, hatinya ruwet. Wah kacau dunia persilatan, kapur. Gitu. Piraku saya ini ceramah terbang, bisa terbang. Pakai apa? Pakai gas. Kalau saya terbang mengheboh se Indonesia, nggak betul? Nah ya, apa pengen terbang naik pesawat, pengen jalan dari air di laut gampang, naik kapal, nggak betul? Nah, mudah kok, ilmu segala, nggak betul? Zamannya para nabi pun perahu sudah ada kok, dibikinin. Kenapa diri kita ini sudah dikasih ilmu oleh nenek moyang kita ditinggalkan? Waduh, hati-hati dong. Yang ada narakawel. Begitu orang tua meninggal, menangis. Waduh, warisan saya kapan ini? Kacau kalau gitu. Nggak kerja, nggak gimana. Sedangkan orang tua tuh payah sekali. Pengen punya tanah itu, terus langsung lagi dari nenek moyang tanah di mana-mana. Begitu ini rebutan,
amanahnya kemanakan kalau kita punya ilmu? Lillah. Rabbana qul inna kalimah fil Allah. Karena yang punya kekayaan seluruh dunia hanya Nabi Adam alaihi wasallam. Nggak betul? Nggak ada lagi iwati Nabi Adam. Betul atau tidak? Satu itu Nabi Adam paling terkaya. Apa pernah tak mendoakan Nabi Adam? Belum pernah, apalagi dihokan. Nggak betul? Kasihan sekali. Coba Nabi Adam di Al-Fatihah belum pernah. Nggak betul? Atau Nabi Sis belum pernah. Makanya para malaikat, para nabi, para rasul, para wali, wah semua dikhususkan. Allah menjawab atau tidak? Menjawab. Direkeskan kepada Allah. Ya Allah, Rabbana qul inna kalimah fil Allah. Dijamin. Karena paling jamin dunia akhirat. Jadi kita ini sadar sekarang. Kita ini kumpul dikasih kesehatan 24 jam, dikasih waktu oleh Allah 24 jam sampai mengaji kitab samawi. Maaf, bukan undangan saya, ini undangan Allah. Tahu dari mana? Dari media. Media itu menyebarkan bukan kejelekan tapi kebenaran untuk mencari ilmu. Coba tengah malam kalian sholat malam, baca surat Yasin sampai meneteskan air mata. Saya yakin dijawab oleh Allah. Kebutuhan apapun dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena saya ini istiqomahnya Yasin. Sampai namanya pondok itu suratnya Yasin. Karena saya disuruh guru Abuya Mama Armin Cibutu istiqomahkan, kalau bisa dipuasai surat Yasin. Sama putranya pun sama, diijazah. Subhanallah. Kalau anak unik, kalau pengen mondok di unik harus surat Yasin dulu. Surat Yasin itu satu balikan. Kalau kamu kesulitan apapun dijamin dilihatkan oleh Allah. Coba aja. Soalnya rata-rata kalau kita baca Yasin takut dikira surat Yasin untuk mendoakan yang meninggal. Padahal itu, waduh, kaliber. Kenapa disebut kaliber? Pemborong. Kenapa disebut pemborong? Semua nyata. Betul atau tidak? Orang maling aja dibacakan Yasin, muter tak? Loh, coba kamu jadi maling dulu, saya membacakan, mau? Jangan Pak Ustadz, saya sendiri yang baca, muter seperti kolecer. Gitu. Ilmu sama aja kita hatam Quran. Gitu. Tengah-tengah surat Yasin. Subhanallah. Itu aja, nggak panjang lebar. Kasihan. Mudah-mudahan Bapak Ibu datang ke pondok pesantren Unik Nusantara ini istiqomah, keluarganya dikasih kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan apapun, lapang dada. Mudah-mudahan keluarga besar yang masih hidup, yang sudah meninggal, mudah-mudahan diterima iman Islam, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan balanya, didekatkan rezekinya. Itu. Ya, mudah-mudahan lah, yang penting barokah ya. Disehatkan semua. Mudah-mudahan Indonesia ini sehat walafiat jasmani dan rohani, dijauhkan bala semuanya, didekatkan persatuan dan kesatuannya. Mudah-mudahan Indonesia Pancasila merah putih NKRI bersatu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan barokah, wa masjid inna rahmatan Indonesia, wa qul inna rahmatan lil alamin. Subhanallah wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan barokah, wa qul inna rahmatan ummati, wa qul inna rahmatan la yamrim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Merdeka!